Koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Insya Allah bersama koalisi ini kita akan songsong perjuangan yang tentu tidak ringan. Bahwa partai kita selalu berpikir apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setiap rakernas. Anak muda itu bukan hanya berarti diukur dari sisi usianya, tapi lebih dari itu. Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share, dan klik gambar loncengnya agar selalu bisa menikmati konten YouTube saya berikutnya. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan kurang lebih 278 juta orang. Memimpin Indonesia adalah bukan barang mudah. Nah, ngomongin tentang siapa yang pantas memimpin Indonesia inilah yang sekarang banyak diperbincangkan orang. Banyak yang menaruh harapan melalui proses yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan dan proses politik akan dihasilkannya pemimpin nasional yang capable, memiliki kapasitas, serta mampu mendemonstrasikan top 5 karakter yang sudah dihasilkan pada survei terdahulu. Nah, sobat kompetensi, kira-kira masih ingat 5 karakter kepemimpinan yang sudah dipilih oleh para profesional manajemen SDM? Yang pertama adalah progresif atau committed to growth, kedua adalah leadership, ketiga adalah public oriented, keempat socially conscious and compassionate, dan yang kelima adalah strong in character atau integrity. Sobat kompetensi, melihat gonjang-ganjing pencalonan presiden dan wakil presiden yang sudah dan sedang berlangsung, terlihat bagaimana intrik-intrik politik dan kepentingan, baik yang gamblang terlihat maupun yang tersembunyi berkecamuk di ruang publik. Ada yang diputuskan dalam kurun waktu perubahan yang sangat cepat, ada juga yang ditetapkan dengan penuh perhitungan dan kontemplasi, ada juga yang dilakukan dengan akrobat politik yang tak terduga, yang banyak menyita perhatian publik di ruang-ruang diskusi serta paparan media mainstream maupun media sosial. Apakah proses yang sudah berjalan dan sedang berjalan ini sudah cukup baik dan optimal? Yuk, kita bedah satu persatu. Sobat kompetensi, sebatas pada informasi yang didapatkan di ruang publik, kita bisa melihat bagaimana pembentukan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditetapkan saat terjadinya momentum deadlock pembahasan dalam koalisi partai yang mengusung Anies, dan hadirnya PKB ke dalam koalisi partai ini mengusung kemudian Anies dan Muhaimin. Kita mengerti Muhaimin Iskandar sudah hampir setahun berkoalisi dengan Prabowo Subianto dengan Gerindranya, namun tak kunjung mendapatkan kejelasan posisinya sebagai bakal calon wakil presiden dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Masuknya Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden dalam koalisi perubahan untuk persatuan sempat mengejutkan banyak pihak, apalagi langsung dideklarasikan pada 2 September yang lalu. Pihak Partai Demokrat pun sontak memberikan reaksi yang keras, akhirnya keluar dari koalisi. Dari proses ini terlihat bahwa kalau tidak mau dikatakan sebagai langkah dan keputusan taktis Surya Paloh membaca perkembangan situasi, ini menggambarkan bagaimana proses pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan dilakukan lebih karena pertimbangan pemenangan atau elektoral. Lalu bagaimana dengan kecerdikan Ibu Megawati Soekarno Putri memilih Profesor Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo? Ibu Mega terlihat lebih tenang dan penuh dengan kontemplasi di dalam menentukan pasangan Ganjar ini. Banyak kalangan yang memuji kecermatan dan kecerdikan beliau memilih sosok Mahfud MD yang kabarnya mengenakan baju putih yang 5 tahun yang lalu sudah dikenakannya walau gagal menjadi bakal calon wakil presiden Jokowi waktu itu. Pemilihan Prof. Mahfud MD terlihat mempertimbangkan kapasitasnya sebagai pakar hukum, memiliki pengalaman di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Atas pertimbangan kompetensi dan pengalaman inilah seseorang bisa memiliki peluang untuk menjadi pemimpin nasional. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Sobat kompetensi, masih dalam proses, namun setelah mengetahui bahwa Golkar mendeklarasikan pasangan yang dijagokan, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka sangat terlihat bahwa partai pengusung lainnya akan cenderung mengikuti jejak ini. Terlihat Gibran pun langsung bersafari keliling masing-masing ketua partai pengusung Koalisi Indonesia Maju. Pemilihan Gibran tidak terlepas dari posisi genetiknya sebagai anak presiden yang sedang menjabat sekarang. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah membuka karpet merah bagi Gibran untuk melaju di kancah Pilpres ini. Banyak orang yang mencibir mulai dari ditetapkannya keputusan MK tentang syarat untuk bisa dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden hingga kecurigaan munculnya politik dinasti dan lain-lain. Namun dari sisi prinsip meritokrasi, banyak kalangan yang meragukan kemampuan dan kapasitas Gibran dalam berlaga di Pilpres ini. Walaupun demikian, karena dunia politik penuh dengan segala kemungkinan, maka rencana memasangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampaknya akan terus berjalan dan masuk ke KPU. Terbukti akhirnya Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya di kediamannya, ditemani oleh ketua dan sekretaris partai pengusung. Sobat kompetensi, di dalam teori manajemen talenta, maka secara gamblang dan mudah dapat difahami bahwa mencetak pemimpin di organisasi manapun, maka aspek kapasitas dan kompetensi menjadi agenda utama. Coba perhatikan apa yang dilakukan di TNI maupun Polri, bagaimana pendidikan dan pelatihan sejak menjadi taruna di Akmil dan Akpol, dan seperti itulah ketatnya agenda pengembangan SDM untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Di perusahaan swasta juga sama, bagaimana menyiapkan calon-calon CEO di masa depan, prosesnya sangat ketat dan penuh dengan persaingan antar kandidat. Di sektor BUMN juga dikenal dengan istilah talent pool yang berisikan orang-orang dengan kapasitas dan kapabilitas tertentu dan siap setiap saat dipromosikan menjadi direktur di pilihan perusahaan BUMN. Di sektor pemerintahan dikenal dengan jenjang eselon 2, eselon 1 yang pengisiannya melalui proses ketat, baik melalui open bidding melalui pansel, panitia seleksi, atau dengan job fitting.
Semuanya itu membutuhkan proses pengembangan yang panjang dan komprehensif sehingga dihasilkan pemimpin-pemimpin yang handal dan bisa dipercaya membawa kesuksesan organisasi mencapai target-target utamanya. Sobat Kompetensi, menyitir dari buku yang berjudul One Page Talent Management yang ditulis oleh Mark Efron dan Miriam Ord pada tahun 2018 dan dicetak ulang pada 2023 oleh Harvard Business School Publishing Corporation, maka terlihat bahwa proses menyiapkan suksesor dalam suatu organisasi memerlukan proses panjang, mulai dari tahapan ilmiah berupa asesmen potensi para calon pemimpin sejauh mana fitness dengan budaya dan tantangan organisasi, disambung dengan analisis metrik kinerja dan potensinya, serta rencana pengembangan talentanya. Proses penyiapan pemimpin masa depan dalam organisasi membutuhkan proses yang thoughtful dan menuntut konsistensi dari para existing leaders serta komitmen organisasinya. Belum lagi mengikuti perubahan dunia yang serba cepat saat ini dan masa mendatang, pengembangan calon pimpinan masa depan dituntut mengikuti 8 tren dalam manajemen talenta. Menyitir dari tulisan Jacob Morgan dalam buku yang berjudul The Talent Management Handbook, 3rd edition, dicetak pada 2018 oleh McGraw-Hill Education. 8 tren yang dimaksud antara lain challenges with engagement, skill gaps, and talent shortage. Yang ketiga, changing demographic. Kemudian changing face of talent competition. Yang kelima, psychology and sociology. Yang keenam, technology acceleration. Yang ketujuh, people analytic gain importance. Dan yang terakhir, transparency. Sobat Kompetensi, lalu bagaimanakah dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Indonesia yang sekarang sedang berlangsung? Sudahkah memenuhi kaidah-kaidah manajemen talenta yang terbaik? Sudahkah para calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mulai didaftarkan di KPU ini memenuhi kriteria pemimpin masa depan untuk Indonesia? Sudahkah sosok dan profil mereka memenuhi rasa puas akan keinginan mempunyai pemimpin nasional yang akan menentukan nasib bangsa ke depannya? Akhirnya terpulang pada kenyataan suasana politik yang masih sangat mendominasi nuansa penetapan siapa yang muncul dan dinobatkan oleh partai-partai politik. Dinobatkan oleh partai-partai politik pengusung dengan kombinasi kepentingan, hasrat, dan perlombaan merebut kekuasaan yang dicoba dibalut dengan keinginan memperbaiki daya saing bangsa. Sobat Kompetensi, terbayang akan keinginan munculnya eksistensi proses pengembangan talenta pemimpin Indonesia masa depan melalui proses seleksi dan penggembelengan yang ketat sehingga terlahir calon-calon pemimpin kementerian, lembaga nasional, badan pemerintahan, kepala daerah tingkat 1 maupun 2, CEO, BUMN maupun perusahaan swasta, serta organisasi lainnya. Instrumen pengembangan kepemimpinan yang lengkap dan komprehensif dibimbing oleh para tokoh-tokoh nasional yang sudah terbukti kontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara di masa lalu, termasuk para pemimpin yang sekarang masih aktif mendidik dan membina pengembangan talenta nasional, sehingga tercipta talent pool yang dibangun dengan kesadaran penuh untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju di 2030 dan mencapai Indonesia Emas 2045. Akankah mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Semuanya terserah dan tergantung sama kita semua. Saya menyediakan diri untuk ikut berkontribusi menjadikan impian itu menjadi kenyataan. Demikianlah sesi saya kali ini. Sobat Kompetensi, saksikanlah sesi-sesi saya berikutnya. Dan sekali lagi, dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Dan klik gambar loncengnya untuk bisa terus mengikuti konten saya berikutnya. Bila Sobat Kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang sudah Anda pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.
Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.